baru dapat cerita bagus, dan ini diceritakan langsung oleh Syekh. Saya lupa yang menceritakan Syekh siapa, dan ini saya dapat dari kawan saya yang sedang kuliah di Damaskus, Syria. Kalau yang meledak kemarin Beirut, Lebanon. Kalau ini nama negaranya Syria, ibu kotanya Damaskus. Jadi beliau ini ulama Damaskus juga yang cerita. Kisahnya ada seorang penggali kubur. Tahu penggali kubur? Kerjanya ngapain? Udah gali kubur. Ja'athu imra'atun. Tiba-tiba datang seorang perempuan paruh baya. Wa amarathu ayyahfira laha hufratan. Perempuan ini memerintahkan atau meminta kepada si penggali kubur untuk menggali satu buah lubang kuburan. Selang sudah berapa jam digali, datanglah jenazatun wa ma'aha bid'atun minar rijal. Yang mengantar jenazah enggak terlalu banyak lah. Kira-kira mungkin 10-15 orang gitu ya, enggak terlalu banyak. Biasanya tukang gali kubur kan ikut turun ke bawah biasanya. Atau bahkan ketika ada orang keluarga yang enggak mau turun sama sekali, ya yang di bawah semuanya tukang gali kuburnya kan. Maka si tukang gali kubur ini juga di bawah, artinya di kuburnya. Mau nerima jenazah nih. Pas begitu jenazah mau diletakkan di liang lahatnya, fara'ahu ajaban. Si tukang gali kubur ini melihat sesuatu kejadian aneh. Apa itu? Tiba-tiba lubang kubur atau liang lahat itu berubah menjadi taman kebun yang indah, lengkap dengan bunganya, lengkap dengan pemandangan indahnya, hawa dan udaranya juga sejuk. Ya. Baru mau ditaruh tuh jenazahnya sudah berubah itu kuburan. Terus datanglah dua orang memakai kuda, membawa roh jenazah yang mau ditaruh itu tadi. Nyambung nih cerita, nyambung. Nyambung nggak? Kayaknya belum makan malam sih. Jadi tukang gali kubur dapat orderan dari perempuan, suruh gali. Pas jenazahnya datang, dia mau terima itu, mau ditaruh jenazahnya di alam kubur, dia melihat kuburnya berubah jadi kebun, jadi tanah, jadi taman yang indah, yang sejuk, dipandang mata enak dah. Tiba-tiba ada dua sosok pakai kuda ngebawa ini roh jenazah ini gitu. Fasu'iqa, tukang gali kubur ini pingsan, Pak. Kalau dalam kubur ngelihat begituan, maka langsung pingsan. Tapi anehnya yang lihat cuma dia doang. Yang lain, maka keluarganya dari atas, kenapa itu tukang gali kubur? Tiba-tiba pingsan. Diambil, dibawa ke atas, dipercikan farasyahu bil ma', dipercikan air supaya bangun. Pas sudah bangun, dicerita saya melihat ini. Lah orang ada yang percaya nggak? Kira-kira orang pada percaya nggak? Lalu mabok lu ya. Nggak ada yang percaya, orang cuma dia ngeliat. Famadat syuhur, berlalulah beberapa bulan. Ja'athu imra'atun al-ula, datanglah perempuan yang pertama itu tadi, yang bulan-bulan sudah lewat tadi itu, datang perempuan yang sama. Lagi dia meminta untuk digalikan satu buah lubang kuburan, dan dengan kejadian yang sama persis ketika jenazah mau diletakkan itu ke dalam apa itu namanya? Liang lahat, dia ngeliat lagi tuh hal yang itu. Cuman yang kedua kalinya dia udah kebal, nggak pingsan dia. Karena udah mengalami yang pertama kemarin. Paham nih? Kan dia aneh nih.
Dan dua-duanya ini jenazah si perempuan yang itu sama. Maka dia kejar itu perempuan, tanya, itu siapa itu jenazah? Dan beberapa bulan yang lalu kau juga meminta saya untuk menggali jenazah, dan kejadiannya sama persis. Kata si perempuan, emang ente ngeliat apa? Diceritain begini. Oh, kata si perempuan begitu. Kata si tukang gali kubur, emang dua orang itu siapa Anda, wahai perempuan? Dua-duanya adalah putraku, anaknya dia dulu. Apa amalan keduanya sampai Allah begitu memuliakan keduanya? Yang pertama, kana thaliban lil ilmi. Yang pertama itu adalah pencari ilmu. Ya begini, ya bapak-bapak semua nih, thalibul ilm semua nih, para penuntut ilmu, santri. Ya, kita kan santri juga, santri kalong mana? Ya. Yang penting santri juga, yang penting belajar, yang penting ngaji. Yang kedua apa? Kana najjaran, tukang kayu. Kalau kita mungkin tukang furnitur, tukang mebel. Cuman dialah yang menopang ekonomi kakaknya ketika kakaknya belajar. Artinya kakaknya yang pertama dia sekolah, yang biayain adiknya yang kedua yang jadi tukang kayu. Dapat perlakuan sama. Setelah itu mendengar amalan tuh anak dua dari ibunya, tukang gali kubur ini langsung berhenti pensiun dari menjadi tukang gali kubur. Dia langsung jalan ke masjid untuk belajar kayak gini, untuk ngaji sama syekh yang ada di masjid-masjid di Syria, di Damaskus sana. Pas dia datang, syekhnya nanya, ente umurnya berapa? Sekitar 45 sampai 50. Masya Allah. Selama itu kau hidup tidak pernah kau habiskan untuk belajar agama? Enggak, syekh. Maka sekarang saya mau tobat, saya mau ngaji. Enggak ada kata terlambat tuh. Buat belajar, buat ngaji itu enggak ada kata terlambat sebelum kita mati. Nah, setelah itu dia belajar sampai asbaha ulama min ulama Damaskus, menjadi salah satu pembesar ulama Damaskus ini. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu tukang gali kubur. Jadi beliau dapat julukan ulama si mantan tukang gali kubur. Jadi gali kuburnya gak ditinggalin, karena memang terkenalnya dari situ awalnya berubah, tapi langsung jadi ulama besar. Namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Googling aja, cari, diketik di internet Syekh Abdurrahman Al-Haffar, kita ketemu keluar. Yang mau saya notice, yang mau saya garis bawahi adalah betapa besar dan mulia derajat orang yang menuntut ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Itu janji Allah. Maka ngaji, belajar agama, jangan pernah sampai bosan. Sampai mati tugas kita cari kebenaran, cari belajar, cari bagaimana supaya kita bisa beribadah secara benar sesuai syariat.